Oke, sudah bersama saya nih siang ini pakar ESG yang juga menjabat sebagai Associate Directors di ESG and Sustainability Division, Bapak Carya Rabindra Lukman. Selamat datang Pak. Terima kasih Mbak Jema. Selamat siang, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah saya baik. Oke, terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama kami di ESG Talk pertama, perdana nih. Oke. Nah, tadi saya sudah sampaikan ke business partners kalau Bapak ini tuh dari divisi ESG and Sustainability, di mana ini merupakan divisi terbaru ya Pak di BDO Indonesia sendiri. Nah, nama ESG itu seringkali terdengar nih Pak selama 3 tahun belakangan, 2 tahun belakangan, even sampai hari ini gitu. Sebenarnya ESG itu apa sih? ESG, Sustainability, even disamakan sama CSR. Nah, itu pertanyaan saya satu, apakah sama CSR sama Sustainability dan ESG? Nah, yang kedua adalah merefer topik hari ini, Empowering Organizations Decarbonization's Journey with Data. Artinya, apakah ESG itu berkolaborasi dengan data atau saling berkorelasi lah. Nah, mohon Pak sharingnya kepada business partners yang ada di mana-mana ini ya, di kantor, di rumah. Jadi bisa di-sharing Pak. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih Mbak Jema sekali lagi. Jadi saya akan share sedikit terkait dengan tadi beberapa pertanyaan Mbak. Memang ESG itu selalu dikaitkan dengan going green, terkait dengan corporate social responsibility. So, yang pertama saya akan menjelaskan terkait the importance of going green Mbak sebenarnya. Yang pertama itu corporate saat ini memang sudah banyak yang melakukan corporate social responsibility atau CSR. Namun CSR sendiri hanya satu bagian dari environmental, social, dan juga governance. Itu bagian dari sosial, corporate social responsibility yang dilakukan oleh perusahaan. Hanya satu part dari 3 part, yaitu environmental, social, dan juga governance. Sebenarnya apa importance of going green itu Mbak? Yang pertama itu terkait dengan adanya dorongan atau push dari regulation. Dari regulation sendiri terkait dengan company harus mereport terkait dengan carbon emission yang dihasilkan oleh mereka. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan satu dari 195 negara yang berkomitmen sesuai dengan Perjanjian Paris, dan juga undang-undangnya telah diratifikasi tahun 2016. Indonesia akan menuju net zero emission tahun 2060 atau lebih cepat. Okay. Nah, sebenarnya net zero emission itu apa? Di sini sebenarnya secara brief adalah perusahaan tersebut dapat mengurangi emisinya, dapat mengurangi carbon emission-nya atau emisi yang dihasilkan. Contohnya salah satunya dari polusi yang dihasilkan oleh pabrik, oleh mesin-mesin produksi, dan juga hal-hal lainnya yang membuat adanya emisi. Di sini juga salah satunya adalah sebagai dukungan pemerintah untuk keberlanjutan perusahaan. Jadi secara simpel adalah ESG adalah pengaruh apa yang dunia berikan secara eksternal kepada perusahaan. Apa efeknya kepada perusahaan? Contohnya terkait dengan environmental, adanya climate change, adanya badai, adanya banjir yang menyebabkan keberlangsungan perusahaan tersebut terkena dampaknya. Nah, perusahaan akan melakukan apa untuk melakukan keberlanjutan atau di sini kita sebut sustainability. Contohnya, perusahaan akan melakukan yang dinamakan dengan low carbon atau mengganti dari fossil fuel menjadi non-fossil fuel yang mengurangi emisi dan kedepannya dapat mengurangi dampak-dampak baik dari sisi lingkungan, sosial, dan juga governance. Untuk sebenarnya di Indonesia sendiri memang akan diberlakukan yang kita sebut sebagai pajak karbon. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Terkait dengan pajak karbon. Apa sebenarnya pajak karbon tersebut? Pajak karbon adalah seperti punishment yang diberikan oleh negara kepada perusahaan-perusahaan yang kelebihan emisinya. Di sini perusahaan yang kelebihan emisinya akan diberikan penalti atau punishment oleh negara sehingga perusahaan tersebut
akan memperoleh contohnya denda atau yang kita sebut sebagai pajak karbon. Dari sisi regulasi adalah seperti pajak karbon. Namun transisi perusahaan untuk menuju going green yang pertama membutuhkan waktu. Yang kedua membutuhkan biaya. Sehingga negara memberikan suatu insentif yang disebut di negara-negara maju sebagai insentif untuk green financing. Contohnya adalah perusahaan yang tadinya menggunakan fossil fuel, batu bara, oil, and gas, dan lain-lainnya, didorong untuk menggunakan energi baru terbarukan atau EBT. Di sini pasti ada biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Negara memberikan insentif perusahaan yang melakukan transisi energi menuju going green akan mendapatkan contohnya pendanaan dari perbankan atau lembaga keuangan dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan konvensional bisnis seperti contohnya hanya menggunakan batu bara dan juga oil and gas dan fossil fuel lainnya. Sebenarnya adalah di sini tujuan utamanya adalah Indonesia atau perusahaan-perusahaan yang pertama, Indonesia sebagai negara mendapatkan keuntungan untuk menuju komitmennya net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Pada satu sisi, secara paralel, perusahaan juga harus mendapatkan keuntungan di sini. Apa keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan? Sebagai analoginya adalah carbon emission diibaratkan sebagai kewajiban yang harus dicatat oleh perusahaan yang ada di sebelah kanan, contohnya di balance sheet sebagai kewajiban perusahaan. Sebagai sebelah kiri kita sebut sebagai carbon credit atau carbon asset. Carbon asset tersebut adalah contohnya insentif negara memberikan perusahaan yang transisi menuju green. Di sini perusahaan dengan energi baru terbarukan akan mengalami yang kita sebut sebagai menghasilkan carbon credit atau yang kita sebut sebagai defisit emisi. Nah, di sini sebenarnya juga dengan adanya penghasil carbon credit dan juga defisit emisi, itu nanti perusahaan dapat menjual kelebihan carbon credit yang dimiliki tersebut kepada perusahaan lain. Sehingga nilai tambahnya di sini bukan hanya pengurangan emisi, namun perusahaan akan mempersiapkan environmental, social, dan governance roadmap ke depannya. Contohnya, ada beberapa perusahaan yang mempersiapkan ESG roadmap ke depannya selama 10 tahun atau 20 tahun ke depannya. Benefitnya bukan hanya untuk membantu negara mengurangi emisi, namun perusahaan juga dapat mengkomersialisasi apa yang mereka hasilkan dari carbon credit dan juga kekurangan emisi atau defisit emisi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Oh, ya. Seperti itu. Menarik ya Pak, carbon credit. Oke. Ya, sebenarnya di negara-negara maju seperti di Eropa dan juga di Amerika, mereka telah menerapkan adanya sebut sebagai border di sini. Border yang kita sebut, contohnya di Uni Eropa. Uni Eropa memberlakukan yang pajak karbon atau disebut dengan Carbon Border Adjustment Mechanism. Seluruh produk dan jasa yang masuk ke dalam Uni Eropa wajib untuk memenuhi ketentuan terkait dengan batas emisi yang dapat dihasilkan oleh perusahaan atau barang tersebut. Nah, di sini juga berlaku juga Amerika akan memberlakukan Clean Competition Act. Jadi di Eropa sudah memberlakukan, di Amerika sudah memberlakukan. Contohnya, ada perusahaan dari Indonesia, perusahaan manufaktur dari Indonesia ekspor ke Uni Eropa. Di sini perusahaan manufaktur tersebut wajib memenuhi kuota batas emisi yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Apabila perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi batas emisi yang ditetapkan oleh Uni Eropa akan memberikan punishment atau penalti berupa pajak karbon. So, terkait dengan ESG ini atau terkait dengan transition into green is not that simple dan tidak bisa sebenarnya kita hanya berpikir doing business at ease, at currently, doing business just now as long as we make profit.
Tapi sebenarnya ke depannya sendiri into going green bukan hanya dari perusahaan dan juga untuk negara, namun sebenarnya untuk anak cucu kita ke depannya. Betul, setuju sekali. Kenapa saya sebut tersebut? Contohnya recent case yang menyebutkan terkait dengan mungkin orang banyak tidak menganalisa atau berpendapat seperti ini. Contohnya, seperti yang bisa saya contohkan terkait dengan recent turbulence case, Singapore Airlines dan pesawat lainnya, contohnya Emirates. Yep. Memang sebenarnya turbulence case is a common case di dunia penerbangan. Betul. Satu dari mungkin dari berapa juta penerbangan pasti ada turbulence case. Namun ada beberapa juga yang menganalisa sebenarnya climate change really happen. Turbulence case di sini berhubungan dengan climate change. No matter how good your technology is, no matter ada sistem pengaman pesawat dan lain-lainnya pendeteksi terkait dengan badai, namun climate change happen. Dan ini juga berhubungan bukan hanya terkait tentu dengan turbulence di sini. Kenapa saya sebut dengan anak cucu? Yang pertama adalah terkait dengan food security. Food security contohnya yang biasa panen untuk suatu tanaman atau suatu misalnya tanaman itu panen dalam waktu 2 kali dalam setahun. Namun dengan adanya badai, dengan adanya banjir, hal tersebut, perusahaan panen tersebut hanya 1 kali dalam setahun. Nah itu memang berdampak juga dengan konsumsi dan juga supply dari food security di sini. Ekonomi sangat berdampak ke depannya. Sehingga sebenarnya climate change is not only about climate. ESG is not only about environmental, social governance, but how company and we move forward into a sustainable business. To save our future juga ya Pak. Yes, save our planet, save our future. Oke. Ya, sebenarnya beberapa perusahaan sesuai dengan topik dari ESG talk kali ini, the role of data, decarbonization journey using data. Di sini sebenarnya the role of data in a company's journey. Yang paling utama adalah sebenarnya high quality and reliable data is the most crucial aspect of ESG reporting. Secara brief adalah, sekarang contohnya di Uni Eropa, di Amerika, di China, dan negara-negara maju, dan Indonesia saya yakin ke depannya memang akan menuju ke sana dengan adanya peraturan terkait dengan pajak karbon, dengan adanya bursa karbon. Nah, yang harus dilakukan saat ini adalah perusahaan harus mengetahui posisi perusahaan saat ini terkait dengan yang pertama adalah emisi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Mulai yang pertama adalah terkait dengan operasional dari perusahaan dan juga baik direct dan juga indirect operation. Nah, ini memang sebenarnya yang benar-benar berguna data. Kenapa saya bilang berguna adalah sebenarnya perusahaan bisa klaim kalau mereka menghasilkan X emission. Okay. Mereka bisa klaim untuk menghasilkan X emission. Namun contohnya regulator-regulator seperti di Uni Eropa dan di Amerika dan negara-negara maju dan Indonesia juga akan mengadopsi, mereka akan membenchmark apakah data emisi yang dihasilkan perusahaan tersebut sama dengan yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Contohnya, pesawat misalnya dengan tipe yang sama, pesawat Garuda Indonesia dengan tipe yang sama, dan juga dengan tahun yang sama, tahun pembuatan yang sama, apabila mereka klaim menghasilkan X emission, akan dibandingkan apakah emission tersebut benar-benar valid dengan perusahaan contohnya maskapai lain, contohnya Singapore Airlines, dengan tipe pesawat yang sama dan tahun pembuatan yang sama, dan juga dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan industri penerbangan lainnya. Sehingga apa yang dihasilkan oleh perusahaan, contohnya terkait dengan emisi, memang benar-benar valid. Dan memang kita di sini menghindari adanya greenwashing. Greenwashing adalah klaim sepihak dari perusahaan tersebut yang menghasilkan emisi X, namun pada realitanya
mereka tidak menghasilkan emisi sesuai dengan yang realita mereka hasilkan. Berarti tidak akurat lah ya Pak ya? Ya, sebenarnya memang tidak akurat dan juga memang sebenarnya mereka self-claim for their self-own benefit. Jadi di sini memang untuk menghindari greenwashing, yang pertama benchmarking, dan juga kami bekerja sama juga dengan independent certification body untuk memverifikasi apa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Jadi benar-benar real, benar-benar menghindari adanya greenwashing. Dan juga dari sisi carbon credit, memang Indonesia telah mengadopsi peraturan yang saya sepenuhnya sangat dukung terkait dengan seluruh carbon credit yang dihasilkan di Indonesia wajib terdaftar di Sistem Registry Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baru nanti akan menghasilkan sertifikat pengurang emisi atau SPE yang dapat diperdagangkan antar sesama perusahaan. Dari perusahaan yang kelebihan emisi ke perusahaan yang kekurangan emisi. Surplus emisi ke defisit emisi. Oke. Jadi bisa saya simpulkan sebelum perusahaan itu memperdagangkan kreditnya, karbon kreditnya, perusahaan juga harus bisa menghitung emisinya dulu ya Pak? Yeah. Jadi menghitung emisi, apakah lebih, apakah kurang, baru bisa memperdagangkan karbon kredit tersebut. Yeah. Jadi tidak tiba-tiba memperdagangkan kreditnya gitu. Oke. Dan memang perhitungannya tersebut sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Indonesia mengadopsi memang sesuai dengan metodologi international standard dan juga memang sudah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang. Contohnya di sini ada Independent Certification Body atau kita sebutnya sebagai VVB, dan juga nanti akan diterbitkan untuk carbon credit, kita sebut sebagai sertifikat pengurang emisi oleh Sistem Registry Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi memang sebenarnya data itu sangat penting, baik dari sisi emisi dan dari sisi carbon credit. Karena sebagai regulator akan membandingkan apakah sebenarnya carbon credit yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut memang sudah sesuai dengan benchmarking dari perusahaan sejenis atau contohnya dari tipe sejenis carbon credit yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Ya. Oh, seperti itu ya. Jadi menarik ya Pak ya, data itu sangat berperan penting ya Pak dalam perhitungan emisi terutama ya. Ya. Oke. Oh ini apa nih Pak? Emissions database is a crown jewel. Ya, jadi di BDO Indonesia sendiri, we are proud that kita partner dengan MVG Extech, Digital Green Exchange and Climate Solution Provider dari Singapura. Memang yang kerjasama langsung dengan Independent Certification Body, which is di sini yang terbesar di dunia adalah TÜVSUD. Makanya ini sekali lagi yang saya bilang penting adalah database yang digunakan adalah untuk benchmarking terkait dengan validitas dari data yang dihasilkan. Setelah validitas tersebut dilaksanakan, hal tersebut akan diverifikasi lagi oleh Independent Certification Body. Di sini adalah TÜVSUD. Jadi memang BDO memiliki end-to-end semuanya, bekerja sama dengan MVG Extech yang provide a bunch of database untuk benchmarking terkait dengan validitas data, dan juga akan diverifikasi lagi oleh Independent Certification Body. Jadi memang di sini end-to-end proses kita, baik dari sisi awareness sampai dengan issuing the report, yang sudah sesuai dengan international dan juga national standard. Berarti anti greenwashing lah ya Pak ya? Kita bisa klaim 100% kita anti greenwashing. Ya, karena memang juga sudah didukung oleh lembaga sertifikasi dunia, dan memang juga ini juga cross border ya Pak ya? Jadi artinya bisa diterapkan di seluruh bagian di dunia. Gitu. Menarik. Terus juga ada standards nasional dan internasional juga. Wow, oke. Ya, ini sebenarnya yang menarik. Banyak perusahaan memang yang come to us, dan juga kita ada consulting beberapa, dan memang kita ada a bunch of discussion juga. Mereka ingin melakukan decarbonization journey, atau yang kita sebut sebagai dekarbonisasi menuju net zero emission, into a more green economy, into a more green business. But actually they do not know where to start. Betul. Sebenarnya,
Where to start actually? Sebenarnya yang seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya yang pertama harus dilakukan adalah perusahaan harus mengerti dari sisi emisi yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang pertama terkait kita sebut di sini adalah Carbon Emission Initial Health Check atau Scoop 1 yang banyak orang menyebut Scoop 1. Mungkin saya jelaskan secara brief. Scoop 1 adalah operational emission yang dihasilkan oleh perusahaan, mesin-mesin di pabrik yang dihasilkan oleh perusahaan. Intinya adalah semua own asset yang dimiliki oleh perusahaan. Itu yang disebut sebagai Scoop 1. Scoop 2 terkait dengan electricity atau listrik yang konsumsi energi secara tidak langsung, electricity. Jadi hal yang paling penting adalah perusahaan harus mengerti dulu sebenarnya where to start from. Yang pertama adalah terkait dengan how green is my operation. Yang pertama terkait dengan own asset yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua baru terkait dengan electricity. Ini adalah yang paling brief. Even ini yang selalu kita encourage di Indonesia sendiri. Karena contohnya pada tahun 2025 di Singapura seluruh perusahaan publik dan juga non-publik atau listed and non-listed company wajib untuk melaporkan Scoop 1 dan Scoop 2. Bukan hanya Scoop 1 dan Scoop 2 klaim mereka ya, tapi Scoop 1 dan Scoop 2 yang sudah sesuai dengan standar, which is international standard atau national standard yang mengadopsi international standard. Dan juga diverifikasi oleh independent certification body. Jadi bukan hanya klaim Scoop 1, Scoop 2, Scoop 3 even secara internal, tapi yang benar-benar sudah valid dan sekali lagi menghindari adanya greenwashing. Sebenarnya apa kegunaannya? Kalau misalnya perusahaan itu memang menghindari adanya greenwashing, sekali mereka hanya menghitung sendiri, Scoop 1, Scoop 2, even Scoop 3, mereka self-claim apabila contohnya mereka ekspor ke Uni Eropa. Mereka memiliki bisnis di Amerika, ekspor oriented ke Amerika. Dan Indonesia ada pajak karbon. Negara, pemerintah tidak akan pernah menerima hanya yang terkait dengan self-claim. Scoop 1, Scoop 2 mereka bisa menghitung, tapi apabila tidak di-benchmark dengan data dengan perusahaan sejenis dan tidak adanya independent certification body yang memverifikasi, pemerintah tidak akan pernah menerima. Contohnya adalah terkait dengan recent case yang Apple Watch. Apple Watch klaim yang produk terbaru mereka sudah net zero carbon. Mereka ekspor ke Uni Eropa, dan Uni Eropa klaim bahwa produk tersebut belum zero carbon. Greenwashing bilangnya. Namun Apple bisa membuktikan dari mulai end-to-end prosesnya dan sudah diverifikasi oleh lembaga sertifikasi bahwa Apple Watch mereka sudah 100% net zero carbon. Jadi itu sebenarnya kegunaannya. Mungkin ada beberapa case juga di Indonesia yang self-claim atau even tidak sesuai dengan international standard, mereka dikategorikan sebagai greenwashing. Yang kedua, sebenarnya ini yang menarik. Setelah perusahaan mengetahui adanya emisi yang dihasilkan, the dirty side of the company, dari mulai Scoop 1, Scoop 2, mereka akan merating perusahaan tersebut sendiri. Contohnya, decarbonization rating kita sebutnya. Nah, di sini sebenarnya decarbonization rating bukan hanya menghitung Scoop 1, 2, dan 3, namun juga mitigasi apa yang dilakukan oleh perusahaan ke depannya untuk menuju net zero emission. Contohnya bagaimana? Misalnya ada perusahaan yang memang setelah dihitung, mereka melakukan mitigasi dengan paling simpel, mengganti seluruh kebijakan perusahaannya dengan mobil yang tadinya menggunakan bensin, menggunakan non-fossil fuel. Contohnya menggunakan listrik. Dan juga contohnya lampu yang rendah energi. Nah, ini mereka hal tersebut juga akan masuk di decarbonization rating yang dimiliki oleh perusahaan. Memang yang menarik adalah terkait dengan apa sebenarnya kegunaannya.
buat perusahaan-perusahaan di Indonesia. Apa sih benefitnya Ya, gitu apa kan? sih benefitnya sebenarnya buat perusahaan di Betul, Indonesia? Contohnya, kita ada beberapa recent case. Contohnya Indonesia, Scoop 1 terkait dengan direct emission, own asset yang dimiliki perusahaan. Scoop 2, electricity. Nah, Scoop 3 ini yang paling menarik, paling challenging sebenarnya. Karena Scoop 3 secara brief terkait dengan supply chain atau value chain. Contohnya, perusahaan manufaktur di Indonesia. Manufaktur di Indonesia sebagai eksportir atau penyuplai cat untuk mobil-mobil di Uni Eropa. Contohnya kita sebut Volvo. Perusahaan Indonesia, contohnya perusahaan cat di Indonesia menyuplai untuk body paint-nya mobil Volvo tersebut. Apabila, perusahaan di Uni Eropa tersebut, Volvo, wajib untuk menghitung sesuai dengan peraturan Scoop 1, 2, dan 3. 3 terkait dengan supply chain atau value chain. Yang di sini value chain Scoop 3 adalah terkait dengan supplier yang ada di Indonesia. Apabila perusahaan Indonesia tersebut tidak dapat memberikan carbon emission report yang sesuai dengan standar dari Uni Eropa, Volvo tidak akan pernah dapat menerima produk dari Indonesia tersebut. Jadi ini bukan hal yang simple karena di Indonesia mikir, oh just going green, just do CSR, just do like give beasiswa, beli go green dan lain-lainnya. Tapi saya yakin di Indonesia banyak sekali perusahaan-perusahaan, terutama yang terkait dengan supply chain atau value chain, yang kedepannya ini adalah challenge yang paling utama dari perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sebenarnya terkait dengan decarbonization rating, apa kegunaannya? Nah, yang pertama tadi kegunaannya adalah terkait dengan green transition. Insentif yang diberikan oleh negara, green transition, from fossil fuel menuju non-fossil fuel. Apabila, contohnya, perusahaan memiliki decarbonization rating, diamond rating, atau gold rating setara dengan gold dari Fitch rating di sini, atau investment grade di sini. Perusahaan tersebut otomatis akan mendapatkan insentif dari lembaga keuangan atau negara dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan bisnis konvensional yang dijalankan oleh perusahaan. Sehingga that's the benefit. Perusahaan untuk melakukan green transition tidak perlu 100% menggunakan dana internal mereka, dapat split atau dibantu dengan lembaga keuangan. Yang terakhir sebenarnya apabila perusahaan telah mengetahui dirinya sendiri dan juga ada decarbonization rating apa yang didapatkan, perusahaan akan mengetahui ESG roadmap, tata jalan apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk menuju net zero emission, untuk going green, tata jalan apa yang akan dilakukan perusahaan, tahapan-tahapan yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Saya secara brief ini menyebutnya sebagai istilahnya health check. Jadi, where do the position of the company right now? Seperti contohnya kita doing a medical check up. Doing like a medical check up di sini adalah contohnya Mbak Jema misalnya doing medical check up, ternyata ada kolesterol tinggi. Nah, kolesterol tinggi di sini ternyata dokter menyarankan untuk tidak boleh begadang, tidak boleh menghindari makan goreng-gorengan. Nah, itu yang dilakukan sebagai upaya mitigasinya. Ternyata setelah 3 bulan, batas ambang kolesterolnya masih tinggi. Waduh. Nah, batas ambang kolesterolnya masih tinggi. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Perusahaan setelah melakukan mitigasi, dapat yang kita sebut melakukan offset. Atau istilahnya, membeli carbon credit dari perusahaan lain, untuk mengurangi emisi yang dihasilkan perusahaan tersebut menuju net zero. Tapi memang yang kita encourage adalah mitigasi internal, transforming into green transition, baru sisanya sekitar 5-10% sesuai di Singapura, baru dan negara maju lainnya baru membeli carbon credit untuk mengurangi emisi menuju net zero emission. Seperti itu. Oke. Oh, tadi saya mau menyinggung decarbonization rating, Pak. Yeah. Jadi, kalau decarbonization rating itu mengukur bad
and good sides-nya dari perusahaan ya Pak ya? Yes. Jadi kan kalau misalkan yang pertama itu hanya menghitung emisi dari cakupan 1 dan 2. Sedangkan kalau misalnya di carbonization rating, ini dari semuanya. Maksudnya even kalau nggak salah sampai pledges-nya dan disclosure-nya juga diperhitungkan lah ya dari perusahaan tersebut, apakah targetnya untuk net zero di berapa tahun kemudian. Oke, menarik ya. Oh ini Pak. Nah ya ini sebenarnya decarbonization rating seperti tadi benar yang Mbak Gemma infokan bahwa tidak hanya menghitung emisi yang dihasilkan oleh perusahaan, not only about their bad side sebenarnya, tapi juga their good side. Contohnya adalah bagaimana menghitung dan setelah perusahaan mengetahui emisi dan juga karbon kredit yang dapat dihasilkan oleh perusahaan tersebut, mitigasi apa yang akan dilakukan oleh perusahaan. Maka sebenarnya di sini contohnya dari mulai diamond, platinum, gold, silver, bronze itu bukan hanya mengkuantify, menghitung bobotnya terkait dengan emisi yang dihasilkan oleh perusahaan, namun mitigasi apa. Contohnya perusahaan memang tinggi emisinya, namun secara 5 tahun, 10 tahun ke depan perusahaan ada tahapan-tahapan untuk mengurangi emisinya. Hal tersebut merupakan suatu bobot yang diperhitungkan untuk perusahaan bisa mendapatkan gold, silver, atau diamond rating. Gunanya adalah green transition sekali lagi. Jadi perusahaan tidak dibebankan 100% untuk menggunakan effortnya sendiri menuju green transition. Namun kita sebutnya di sini juga dengan bantuan dari lembaga keuangan yang disebut sebagai transition financing. Ya ini dari BDO sendiri memang salah satu contohnya ada decarbonization rating report yang memang sudah di-verified by TÜV, the biggest independent certification body di dunia. Gunanya sekali lagi adalah memverify data atau informasi yang dihasilkan oleh perusahaan dan di-verified oleh BDO dan juga setelahnya memang final verified oleh independent certification body. Analoginya seperti internal audit sebuah perusahaan is just a number that they produce. Setelah kantor akuntan publik memverifikasi number tersebut, laporan keuangan akan berguna. Contohnya ke perbankan, untuk initial public offering, untuk fundraising, dan lain-lain. Hal ini memang salah satunya juga berguna. Contohnya, di ESG report di Indonesia juga mewajibkan akan adanya carbon emission report. Baik untuk perusahaan yang telah terdaftar atau perusahaan yang akan melakukan initial public offering ke depan. Memang saat ini baru sebagai surat istilahnya, belum ada punishment lebih lanjut. Namun dengan Singapura dan negara-negara maju sudah ada punishment. Saya yakin Indonesia ke depannya hanya tinggal menunggu waktu. Tadi juga saya ingat, kayaknya di Bank Indonesia ini di negara ini memang sedang mengencourage green KPI ya Pak ya. Jadi di mana bank tersebut itu harus bilangnya ESG investing gitu mungkin ya. Jadi apakah ini juga bisa berdampak gitu untuk perusahaan untuk mendapatkan si green financing itu? Good question Mbak Gemma sebenarnya terkait dengan ESG investing. Contohnya perusahaan menginvestasikan uang mereka atau dana mereka di beberapa investment partner mereka yang contohnya dari mulai high, medium, dan juga low risk. Namun di sini harus terkait dengan environmental, social, dan governance. Di sini memang KPI-nya adalah perusahaan tersebut, contohnya decarbonization rating, wajib memiliki gold atau misalnya platinum atau diamond rating yang dapat dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Benefitnya apa? Memang salah satunya adalah regulatory punishment yang akan dijalankan oleh regulator di Indonesia dan mewajibkan perusahaan untuk melakukan investasi green. Not only about CSR and go green, but in terms of the ESG investing. Menarik Pak.
Ya, memang setelah perusahaan memang mengetahui tentang keadaan kesehatannya mereka, saya selalu menyebutnya keadaan kesehatan ya Mbak. Keadaan kesehatan, dan juga perusahaan mengetahui ratingnya mereka. Perusahaan akan memiliki clear ESG roadmap untuk menuju net zero emission. Setelah kita mengetahui diri kita sendiri, dan kita mengetahui nilai yang kita dapatkan dari external party, independent party, kita akan mengetahui roadmap kita ke depannya. Contohnya, kita planning kita untuk contohnya mencapai suatu posisi tertentu. Misalnya, contohnya adalah perusahaan tersebut ingin mencapai net zero emission 2040. Atau contohnya, misalnya Mbak Gemma ingin kuliah S2. Ingin kuliah S2 bisa mencapai contohnya kuliah S2 di Ivy League di Amerika. Otomatis yang pertama, you need to be like the best among others di pekerjaan, dan juga sebenarnya adalah untuk bisa mendapatkan rekomendasi dan juga untuk bisa kuliah di Ivy League tersebut. Tahapan-tahapannya di ESG roadmap ini sama. Bagaimana the secret sauce actually yang sudah sistematis sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk perusahaan bisa mencapai ESG net zero emission. Dari mulai roadmap stage sampai dengan implementation. Dari mulai current state, establish the baseline dibandingkan dengan perusahaan lain, KPI yang harus ditargetkan oleh perusahaan untuk bisa mencapainya, dan juga measurement of the KPI tersebut. Dari keseluruhan ini sebenarnya hal yang paling penting sekali lagi adalah regulatory involvement. Yang pertama, Ya, makanya dorongan dari pemerintah tuh sangat-sangat berdampak banget ya Pak ya. Dorongan pemerintah, saya setuju, sangat-sangat berdampak. Karena kita harus bisa membaginya antara dua. Yang pertama terkait dengan punishment. Punishment is needed in every business, in every situation. Dan yang on the other hand, yang kedua adalah terkait insentif apa yang dapat diberikan oleh perusahaan. Not only like helping negara untuk bisa mencapai net zero emission, tapi insentif apa secara komersial yang dapat dihasilkan dan juga dimiliki oleh perusahaan. Itu merupakan memang dua hal yang paling penting, dari mulai punishment dan juga insentif. Yes. Tapi kalau di Indonesia sendiri, carbon credit tuh kayak gimana sih Pak situasinya gitu sekarang? Karena kan memang di luar udah sangat diimplementasikan banget, terutama tetangga kita lah, Singapura yang saya tahu sekarang pajak karbonnya sudah mencapai $25 Pak ya per tahun ini gitu. Yang tahun sebelumnya itu sebesar $5 kalau nggak salah. Jadi gimana tuh Pak? Memang sebenarnya kalau di Indonesia banyak yang ngomongin tentang carbon credit. Betul. Tapi sebenarnya mungkin saya secara brief ya, apa itu sebenarnya carbon credit kan sebenarnya? Carbon credit adalah seperti yang saya info tadi, adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kelebihan contohnya, perusahaan menginvestasikan pada energi baru terbarukan yang dapat menghasilkan carbon credit. Contohnya, perusahaan menginvestasikan pada carbon forest yang dapat menghasilkan carbon credit. Baru di sebelah kanannya sebagai kewajiban adalah carbon emission atau emisi yang dihasilkan oleh perusahaan. Semakin banyak carbon credit yang dihasilkan oleh perusahaan yang ada di balance sheet aset sebuah perusahaan, itu akan berdampak sangat positif bagi perusahaan. Sebenarnya adalah carbon credit di sini memang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memang sertifikat pengurang emisinya memang itu diterbitkan oleh Sistem Registry Nasional di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Indonesia nomor 2 terbesar di dunia penghasil carbon credit dari carbon forest setelah Amazon Brazil. Wah, berarti peluang dikomersialisasikan sangat besar ya Pak ya? Sangat besar, karena Indonesia disebutnya sebagai the right lung of the world. Jadi setelah Amazon Brazil. Dan bisa menjadi sumber pendapatan dong ya? Bisa. Saya yakin dengan Indonesia ingin menjadi negara maju ke depannya. Indonesia ingin menjadi negara maju, keluar dari middle income trap. Saya setuju memang salah satunya adalah perluasan kolam dari pendapatan pajak.
yang dapat dihasilkan oleh Indonesia. Namun berdasarkan estimasi terbaru, Indonesia dapat menghasilkan 8.000 triliun dari carbon credit sendiri. Dan ini memang sebagai salah satu pendapatan terbesar Indonesia untuk menuju keluar dari middle income trap, menuju negara maju, dan juga menggerakkan ekonomi bukan hanya untuk negara, tapi untuk kesejahteraan seluruh warga Indonesia. Baik, wah komprehensif banget nih penjelasannya nih Pak. Jadi kalau disimpulkan gini Pak, ESG itu sangat erat dengan data. Apalagi data itu very crucial ya Pak untuk menemani perjalanan dekarbonisasi sebuah perusahaan. Gitu. Dan tadi juga sudah diinfokan kalau BDO sudah bekerja sama dengan TUVSUD, dengan MVGX. TUVSUD adalah lembaga sertifikasi terbesar di dunia. Dan tentunya akan siap nih BDO membantu perusahaan-perusahaan di sini untuk menuju net zero emission targetnya gitu. Baik Pak, kayaknya sudah banyak banget nih antusiasnya dari Business Partners. Coba saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dulu yang sudah masuk ya Pak. Coba sebentar. Oh, ini pertanyaannya. Biasanya data-data yang dibutuhkan untuk menghitung scope 1 dan 2 itu apa aja tuh Pak? Tadi yang di initial health check-nya. Ya, memang ini yang sebenarnya kita kerjasama dengan MVGX juga, MVGX Tech. Kita buat sesimpel mungkin, jadi benar-benar tidak complicated untuk perusahaan. Contohnya untuk scope 1 yang dibutuhkan dan juga scope 2, mostly itu datanya ada di laporan keuangan. Mostly datanya memang ada di laporan keuangan, yang di-quantify menjadi emission activity di sini. Karena memang dari laporan keuangan tersebut, kita quantify dengan database, kita kalikan dengan database yang dimiliki oleh BDO, yang di-provide oleh MVGX Tech juga, bekerja sama dengan TUVSUD, dan juga setelah itu memang akan adanya untuk scope 1 dan scope 2, datanya terkait dengan emission activity. Oke. Jadi kita buat sesimpel mungkin, semua data-datanya mostly dari laporan keuangan. Karena contohnya BDO is the 5th largest accounting and consulting firm. Jadi memang data-datanya memang sudah ada di laporan keuangan dan juga kita quantify menjadi emission activity yang akan di-verified sekali lagi oleh independent certification body. Jadi valid dan even only like scope 1, scope 2 yang sangat cepat bisa dihasilkannya anti-greenwashing. Itu kira-kira berapa lama tuh Pak untuk pengerjaan perhitungannya, scope 1 dan scope 2? Dari seluruh data terkumpul, datanya simple sebenarnya. Dari seluruh data terkumpul dari klien, kita bisa menerbitkan laporan yang memang sudah job to suit itu dalam waktu 14 hari kalender. Tapi setelah data terkumpul ya Pak ya? Semua data terkumpul 14 hari kalender. Tapi kita akan assist juga dari klien, dari mulai mengisi dan juga sampai final report kita berikan ke klien. Nah tadi jika ada pertanyaan bisa menuliskan ke kolom chat. Jadi dengan formatnya nama underscore asal perusahaan ya, Business Partners. Ini ada pertanyaan lagi nih. Peraturan pemerintah terkait trading carbon credit bisa diakses di mana? Dari Ibu Shirley Valencia. Ya, memang untuk terkait dengan carbon credit di Indonesia sendiri memang semuanya di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terkait dengan carbon credit yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi memang di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut ada satu direktorat yang disebut sebagai Sistem Registry Nasional. Sistem Registry Nasional akan memverifikasi dan juga memvalidasi dan juga isu yang disebut sebagai sertifikat pengurang emisi. Dan baru setelah sertifikat pengurang emisi yang mengkuantifai berapa jumlah karbon kredit yang dihasilkan perusahaan dapat diperdagangkan secara komersial kepada perusahaan lain. Baik melalui bursa karbon di bawah Bursa Efek Indonesia atau diperdagangkan secara over the counter market. Jadi yang tadi saya bilang itu cross border juga Pak ya? Iya, bisa. Kalau sudah terdaftar di sistem registry nasional. Iya. Karena mungkin banyak juga yang mengaku-ngaku kita punya carbon credit tapi tidak terregister gitu ya Pak? Iya, kalau tidak terregister memang saat ini memang banyak yang mengaku-ngaku juga
Tapi memang kita selalu encourage bahwa carbon credit memang yang sudah terregister di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga sudah di-verified hasil carbon credit yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Oke. Ya. So next ada pertanyaan lagi Pak dari Bapak Nanda Anugrah. Apakah saat ini PSAK sudah mengakomodir tentang pencatatan karbon kredit pada laporan keuangan? Ya, memang kalau di Indonesia sendiri memang saya info yang terakhir bahwa sedang on proses. Dan di luar sendiri memang sudah sesuai dengan ISS, dan mereka akan mengakomodir sesuai dengan ISSB standard dan juga IFRS 1 dan 2. Sehingga Indonesia sendiri memang sedang on proses dan memang mereka ditargetkan tahun ini sejalan dengan akan diberlakukannya pajak karbon. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 13, bahwa pajak karbon tersebut akan diberlakukan dan juga terkait dengan pencatatannya akan sesuai PSAK. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Pak, terkait Scope 3. Mengapa Scope 3 complicated cara perhitungannya? Nah, ini sebenarnya yang menarik. Scope 3 itu utamanya memang terkait dengan supply chain. Betul. Atau value chain. Seperti tadi saya bilang, contohnya ada perusahaan Indonesia mau ekspor ke Uni Eropa, even sebagai supplier untuk cat mobil Volvo. Betul. Nah, di sini memang Scope 3 dari Volvo akan dihitung secara detail karena sesuai dengan peraturan Uni Eropa. Nah, memang yang paling complicated adalah saat ini yang pertama, perusahaan supplier tidak dapat memberikan data yang valid terkait dengan Scope 3 mereka tentang emisi yang dihasilkan. Yang kedua adalah terkait dengan perusahaan tersebut belum tahu istilahnya caranya menghitung secara detail sesuai dengan standar yang berlaku terkait dengan Scope 3. Nah, ini yang menarik Mbak Gema sebenarnya. Di video sendiri memang terkait dengan ini kita kerjasama dengan NVGX dan juga TopSud. We have a bunch of database, 850.000 lebih database terkait dengan Scope 3. Apa kegunaannya? Contohnya, apabila perusahaan yang memiliki supplier yang tidak dapat memberikan data mereka kepada perusahaan tersebut, kita dapat memberikan emission data factor supplier tersebut dengan supplier yang sejenis, lokasinya sejenis, dengan bisnis yang setipe atau serupa, with high confidence rate. Karena dengan ini perusahaan tidak depend untuk menghitung Scope 1, 2, 3 kepada supplier tersebut, namun video memiliki tools-nya, sistemnya untuk dapat menghitung dengan validitas yang tinggi, Scope 1, 2, dan 3 sesuai standar yang berlaku. Canggih ya Pak ya sekarang. Oke, next-nya ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Devi Taslim. Bapak Devi Taslim, sampai seberapa jauh carbon tax dan carbon credit akan diterapkan di bisnis, termasuk restoran, gedung, pabrik-pabrik kecil? Silakan Pak. Sebenarnya untuk carbon tax sendiri memang di undang-undang terkait dengan pajak karbon tidak dibedakan antara perusahaan besar, menengah, atau kecil. Jadi sebenarnya memang sampai dengan saat ini tidak dibedakan. Jadi memang mungkin pemerintah nanti akan melaksanakan peraturannya sesuai dengan size dari perusahaan tersebut. Nah, memang kalau untuk contohnya di Singapura sendiri memang pajak karbon itu memang untuk perusahaan yang kita sebutnya UMKM itu memang akan diberikan sedikit insentif atau kelonggaran dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Nah, untuk yang terkait dengan carbon credit di sini bukan diberlakukan sebenarnya. Adalah apabila perusahaan memiliki kelebihan emisi dan telah melakukan mitigasi, perusahaan dapat membeli carbon credit atau menginvestasikan investasinya kepada energi baru terbarukan atau investasi ke carbon credit yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Namun memang yang paling di-encourage adalah terkait dengan pajak karbon. Pajak karbon saya yakin ke depannya sooner or later itu akan berdampak kepada seluruh perusahaan-perusahaan
baik skala menengah, besar atau kecil, industri, restoran, gedung, dan lain-lainnya itu pasti akan berdampak. Namun memang skalanya terkait dengan quantify-nya itu nanti akan disesuaikan. Baik. Oke, next question. Terkait rating, apakah perusahaan yang berada pada dirty sector itu bisa mendapatkan rating bagus, Pak? Kan tadi Bapak menjelaskan kalau minimum itu gold rating yang setara dengan investment grade ya di Fitch rating ya. Jadi apakah possible gitu misalkan contohnya batu bara, nikel untuk mendapatkan rating yang bagus, Pak? Nah, ini yang menarik sebenarnya. Kita juga ada beberapa klien, even in a mining sector. Nah, ini dari awal juga mereka menanyakan kepada saya, kepada tim juga, apakah kita bisa dengan rating, kita bisa mendapatkan rating yang bagus. Nah, bisa jawabannya. Bisa jawabannya adalah karena decarbonization rating bukan hanya menghitung the dirty side, namun juga mitigasi apa yang akan dilakukan perusahaannya. Baik yang akan dilakukan atau yang saat ini telah dilakukan. Jadi bobotnya itu menghitung emisi the dirty side dan apa yang akan dilakukan perusahaan baik saat ini atau mitigasi ke depannya. Sehingga mitigasi ke depannya juga dimasukkan dalam bobot terkait dengan rating atau decarbonization rating. Oke, dan artinya goodwill dari perusahaan tersebut untuk menuju green itu juga diperhitungkan, Pak ya? Ya, dan menariknya contohnya, berarti sekarang bisa perusahaan ternyata kalau belum dilaksanakan, apakah bisa dapat bagus? Iya, tapi memang perusahaan umumnya melakukan 1 sampai dengan 2 kali decarbonization rating. Jadi nanti report atau progresnya akan dilakukan secara tahunan. Contohnya bank akan meminta untuk bisa mendapatkan interest yang lebih rendah. Bank akan meminta decarbonization rating dalam 2 atau 3 tahun secara historical. Hal ini umum dilakukan, contohnya di laporan audit, bukan hanya 1 tahun. Kenapa? Karena bisa aja perusahaan bilang mendapatkan diamond rating, apa yang akan dilakukan ke depannya. Namun ternyata realitanya pada tahun kedua, tahun ketiga, perusahaan tidak melakukannya. Nah, ini memang salah satunya yang dipertimbangkan juga. Jadi set the baseline dan bisa tracking progress ke depannya untuk menuju net zero emission. Oke, mungkin saya akan menanyakan 2 pertanyaan lagi ya maksimum. Oke, terus nextnya pertanyaannya, nah apakah setelah BDO selesai membuat roadmap, ada proses pendampingan untuk implementation stage-nya nggak, Pak? Jadi ada pendampingan setelah kita buatkan gitu roadmap-nya, apa langsung dilepas saja gitu? Sebenarnya untuk terkait dengan pendampingan itu memang salah satu dari roadmap dan juga implementation stage yang ada di package dari BDO sendiri atau service yang BDO berikan. Jadi bukan hanya setelah kita ada final report itu kita hanya berikan, namun dari tahap implementasi juga kita akan melakukan pendampingan kepada mereka. Contohnya misalnya apa yang baiknya dilakukan oleh perusahaan ke depannya sesuai dengan roadmap tersebut, itu kita akan melakukan pendampingan. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Kegunaan hasil rating itu apa? Mungkin tadi terlewat karena belum ada kewajiban dari pemerintah yang harus punya penilaian. Ya, tadi mungkin udah dijelaskan sama Bapak kegunaannya apa, tapi mungkin bisa disampaikan lagi, Pak. Boleh. Jadi sebenarnya memang decarbonization rating itu salah satu kegunaannya adalah to know how green is your company. Definisi green di sini saya turunin lagi, sebenarnya adalah how green is your company yang decarbonization rating menghitung dan juga mitigasi apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Jadi pada saat ini posisi perusahaan in terms of green, sekali lagi not only CSR, not only like go green, tapi benar-benar mencakup environmental, social, governance yang sesuai dengan KPI, international dan juga national standard. Oke, baik. Mungkin nggak kerasa ya Pak, diskusinya sudah berjalan selama 1 jam, cepat banget. Mungkin karena everyone is excited gitu dengan ESG lagi hangat-hangatnya, gitu kan. Jadi akankah ada ESG Talk selanjutnya? Atau mungkin kita akan mengundang tamu yang nggak kalah oke dari hari ini? Gitu. Pasti. Oke deh.
Oke, jadi mungkin untuk para business partners yang belum sempat menyampaikan pertanyaannya, bisa banget untuk mengirimkan email ke c.lukman@bdo.co.id sendiri. Itu dengan pacarnya ya, pacar sendiri. Jadi bisa banget untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya. Dan Bapak Carya, terima kasih banyak telah hadir di acara ESG Talk perdana loh Pak hari ini. Sangat-sangat insightful ya Pak. Bagi para business partners juga pasti bermanfaat gitu. Kalau begitu, saya tutup acara ESG Talk hari ini dengan mengucapkan terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Mungkin saya ada pantun nih untuk menutup acara hari ini. Oke, Gunung Fuji didaki berhari-hari. Aduh lemes, cakep. Oke. Salam ESG, sampai jumpa di lain hari. Terima kasih.